Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa beribadah bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku
Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sekali lagi katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan. Kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengakui siapa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur buat semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama memulai untuk ibadah online pada saat pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan jamah satu persatu, baik yang memimpin pujian, singer, yang mengirim musik, bahkan peralatan yang dipakai, kami menyerahkan pada Tuhan. Kiranya Engkau menjamah ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Selalu menolongku, selalu menjagaku. Kau selalu menolong kami Tuhan. Sehelai di Kau tidak akan rambutku membiarkan kami Tuhan tak melewatkan. akan terjatuh Terima kasih Tuhan. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Haleluya Yesus. selalu Kau selalu menolong kami Tuhan. menjagaku. Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan berbuat dosa. Sehelai di rambutku Kau akan selalu menolong akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian bagaikan tanah kering.
sama-sama kita berikan pujian. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadirmu di hidupku, demikianlah jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Marilah Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap menerima
mengutus Bapak Sudiran untuk berdoa firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang di rumah semuanya, selamat pagi, dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu kepada kami masing-masing di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati semua pujian yang telah dilantunkan kepada Tuhan. Tuhan akan terima, menjadikan kemuliaan bagi Engkau dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau rapi, yaitu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin segala apa yang diucapkan, dan kami semua yang di rumah yang mendengarkan firman-Mu, biarlah akan Engkau berkati semuanya. Kami serahkan ini semua ke tangan kuasa-Mu, hanya melalui Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya berkat Tuhan beserta kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kami beri tema tentang iman yang kokoh. Saya akan mengambil bagian dari firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya baca seperti: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang kita lakukan jika iman kita kepada Kristus membawa risiko yang sangat besar? Mungkin risiko kehilangan jabatan, mungkin juga risiko kehilangan pekerjaan, mungkin bahkan risiko kehilangan nyawa. Bapak Ibu sekalian, perhatikan dalam kisah tiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika itu dia mempertahankan imannya pada zaman Raja Nebukadnezar yang menjadi raja pada waktu itu, mengharuskan tiga pemuda itu harus menyembah patung yang didirikan. Tapi tiga pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau, dan akhirnya dia harus menghadapi risiko, harus menghadapi penghukuman untuk dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala. Sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu semua, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada sebelum dia dieksekusi untuk dihukum dalam perapian itu, dia harus ditanya. Kalau dia mau menyembah patung itu, maka dia akan dilepaskan. Tapi dia menjawab, apapun risikonya dan sekalipun, dan dia punya keyakinan bahwa Allahnya akan menolong, tetapi sekalipun Allahnya tidak menolong melepaskan dari perapian yang menyala-nyala itu, dia tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Imannya sangat kuat dan kokoh.
Nah, Bapak Ibu semua, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering dihadapkan hal yang sama antara hidup dan mati. Kita tahu panggilan kita menjadi orang percaya kepada Kristus bukan hanya menerima berkat yang menyenangkan saja, tetapi kadang-kadang kita dihadapkan antara hidup dan mati. Nah, dalam menghadapi hal yang seperti itu, kita sering menghadapi ujian iman, dan bahkan dalam sepanjang sejarah. Kita lihat Abraham, bapak leluhur kita. Pada waktu dia menghadapi ujian iman yang paling mengerikan, pada waktu dia harus mengorbankan anaknya, Ishak, menjadi korban bakaran. Dalam perjalanannya menuju Bukit Moria, di tengah jalan anaknya selalu bertanya, mana domba yang akan dikorbankan? Dan Abraham selalu menjawab, Allah akan menyediakan. Nah, sampai pada waktunya di mana yang akan dikorbankan domba itu, dan dia harus berterus terang bahwa engkaulah yang akan menjadi korban bakaran. Dan yang menarik di situ, ketika anaknya itu mau dikorbankan, sudah ditelentangkan, bahasa yang paling kasar, mau disembelih, Tuhan belum menyediakan atau belum ada pertolongan yang kelihatan. Sangat menghadapi yang sangat kritis di situ. Ketika pisau itu atau golok mungkin sudah diayunkan, baru malaikat Tuhan katakan, jangan apa-apakan anak itu. Pada saat yang paling kritis, istilah dulu, pada saat yang paling limit, baru Tuhan menolong. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita menghayati iman percaya dalam Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang mengalami hal yang sama. Pada saat yang paling kritis, Tuhan baru menolong. Nah, itu nampaknya yang sering terjadi. Nah, itulah perlunya kita membangun iman yang kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, mari kita lihat bagaimana kita harus membangun iman yang kokoh dalam kehidupan kita yang kadang-kadang menghadapi banyak kesulitan demi kesulitan. Kadang-kadang yang kita pikirkan bukan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kita angan-angan bukan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Yang kita mau bukan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang sering terjadi. Nah, membangun iman yang kokoh memerlukan komitmen yang kuat. Bapak Ibu semua, mari kita belajar membangun komitmen yang kuat. Dalam komitmen yang kuat itu akan menjadikan iman kita menjadi kuat. Dalam iman yang kuat, maka harus didukung juga dengan komitmen yang kuat. Kiranya Tuhan menolong kita semua, dan mari kita belajar membangun komitmen yang kuat agar iman kita menjadi kokoh dan tahan dalam segala goncangan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menaikkan syukur pagi hari ini boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan meteraikan dalam hati kami, agar firman-Mu itu akan membawa kami semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin tumbuh dewasa di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah. Terlebih Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dengan iman yang kokoh, dengan iman yang kuat, agar jemaat-jemaat Tuhan semakin melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa apabila di tengah-tengah jemaat-Mu yang saat ini ada yang sakit, Tuhan berkenan menjamah memberikan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan berkenan memberikan kecukupan, yang lemah Tuhan berkenan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan,
Kami menyerahkan jalannya pekerjaan Tuhan di tempat ini agar terus bertumbuh, berkembang, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu semua, mari sekarang kita akan mengadakan tangan bersama-sama. Terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur